Cerita silat yang ke-31. Novel fiksi sastra Pagoda Emas Pancer. Bersama suara serak, cerita berlanjut. Di bawah pengaruh cahaya terang, Poison Master mengikuti jejak Evil Ye Langjun. Si Yuanyang dan si Liyue, kakak beradik, begitu ketakutan saat menyaksikan kejadian ini hingga kulit kepala mereka mati rasa. Dalam satu hari, dia membunuh dua orang kuat di peringkat surgawi. Ini Xiao Nunu. Kuat sekali. Terlalu kejam. Kakak beradik itu tak kuasa menahan diri untuk mengingat kejadian yang mereka lihat di kuil raksasa. Saat itu, Xiao Nunu juga melakukan hal yang sama dan membunuh penguasa kuil Juexing dengan cara yang menggelegar. Xiao Nunu hari ini lebih kuat dari sebelumnya. Karena sampai sekarang, Xiao Nunu belum menggunakan Red Dust Killing Array, juga belum menggunakan kekuatan kartu truf yang membunuh penguasa istana Juexing. Baik Xie Ye Langjun maupun Du Gongzi, bagi Xiao Nunu, mereka berdua mudah dikendalikan. Sekalipun Guru Du berusaha sekuat tenaga, dia hanya bisa menghancurkan dua badan spiritual Xiao Nunu. Jika Xiao Nunu mau, tidak perlu menyia-nyiakan dua badan spiritual itu. Wus! Di samping badan Tuan Raciun, ada jiwa peri yang melayang. Xiao Nunu langsung memasukkan jiwa abadi ke dalam teratai setan pembunuh. Setelah itu, Xiao Nunu mendapat ide dan menghisap tas penyimpanan Master Du ke tangannya. Segera, Xiao Nunu mengeluarkan roh formasi dari 3 formasi kuno lainnya. Pada titik ini, 4 formasi Lang 10.000 pedang, formasi pembunuh ilusi. Cermin es, formasi pengunci jiwa Xuanxing dan formasi erosi tulang Dewa Angin, semuanya jatuh ke tangan Xiao Nunu. Tuan Muda Xiao. Pada saat ini, si Liyue berlari mendekat dengan tergesa-gesa. Tuan Xiao, bisakah Anda memberi saya penawar racunnya? Kakak saya dalam bahaya sekarang. Dia menatap Xiao Nunu dengan gugup, dengan sedikit memohon. Xiao Nunu langsung melemparkan seluruh tas penyimpanan Master Du ke pihak lain. Meskipun masih banyak hal baik di dalamnya, pada dasarnya semuanya terkait dengan racun. Xiao Nunu tidak tertarik pada hal-hal tersebut, jadi dia memberikan semuanya kepada si Liyue. Si Liyue mengambil tas penyimpanan itu dengan kedua tangannya dan membungkuk dalam-dalam padanya. Terima kasih. Kemudian si Liyue berlari kembali dengan tergesa-gesa. Kakak. Dia kembali ke si Yuanyang, lalu mengeluarkan setumpuk botol dan stoples, mengobrak-abriknya, dan menemukan penawar racun. Ini. Kakak, cepat ambil. Ya. Si Yuanyang mengangguk. Dia mengambil penawar racun dari tangan si Liyue dan menelannya. Setelah beberapa saat, gas beracun di badannya mulai mereda, dan kata racun di sisi lehernya juga menghilang dengan kecepatan yang terlihat oleh mata terbuka. Kakak, bagaimana keadaanmu? Tanya si Liyue dengan mata besarnya. Si Yuanyang menghela napas panjang lega, aku merasa jauh lebih rileks. Si Liyue juga menghela napas lega, itu hebat. Dia merasa lega. Kemudian dia melihat ke arah tengah lembah, terima kasih kepada Tuan Muda Xiao. Jika dia tidak menyingkirkan Tuan Muda Du, kamu akan berada dalam masalah besar. Pada saat ini, Xiao Nunu datang ke sisi lain lembah Xiazen. Matanya terpaku pada reruntuhan di depannya, lalu seringai muncul di sudut mulutnya. Keluar. Kemudian, sesosok jiwa peri terbang keluar dari reruntuhan. Itu adalah jiwa peri Xie Ye Langjun. Sebelumnya, Xie Ye Langjun dibunuh oleh badan spiritual Pancer Xiao Nunu, dan Xiao Nunu belum sempat mengumpulkan jiwa abadi pihak lain. Jiwa abadi Xie Ye Langjun ketakutan. Sebelum dia bisa kabur, dia dibawa ke teratai setan pembunuh oleh Xiao Nunu. Sudah ada 4 jiwa kaisar abadi di teratai setan pembunuh. Kita hanya tinggal satu lagi untuk menuju pekerjaan besar, yang disebutkan oleh Dewa Anggur yang memikat. Xiao Nunu bergumam pada dirinya sendiri. Xiao Nunu selalu memikirkan pekerjaan besar yang disebutkan pihak lain, badan fisik dewa sihir jahat, darah jiwa dewa sihir yang diperoleh di dunia iblis, dan jiwa abadi sekelompok orang kuat. Aku ingin tahu apa yang bisa dia pikirkan. Jiwa abadi yang tersisa akan disediakan oleh Duan Yin dari kuil raksasa. Cahaya dingin melintas di mata Xiao Nunu. Xie Ye Langjun dan Du Gongzi telah meninggal, dan Duan Yin akan menjadi target Xiao Nunu berikutnya. Tuan Muda Xiao. Pada saat ini, si Liyue dan si Yuanyang berjalan mendekat. Kakak Xiao. Si Yuanyang menggenggam kedua tangannya,
wajahnya menunjukkan ekspresi terima kasih, Kakak Xiao, karena telah menyelamatkanku. Xiao Nunu menjawab dengan acuh tak acuh, itu hanya bantuan kecil, tidak perlu disebutkan. Xiao Nunu datang ke sini untuk memburu Evil Ye Langjun dan Poison Ocean Master, tetapi setelah menyaksikan kekuatan dari 4 formasi kuno, Xiao Nunu masih sedikit tersentuh. Meskipun kekuatan keempat formasi ini tidak sekuat formasi pembunuh debu merah, mereka tidak memerlukan konsumsi darah dan energi untuk mengaktifkannya, jadi mereka masih sangat praktis. Aku menginginkan roh dari formasi pengunci jiwa Xuanxing milikmu, kata Xiao Nunu. Si Yuanyang mengangguk, Kakak Xiao, ambil saja. Si Yuanyang memang orang yang bersyukur. Belum lagi Xiao Nunu telah mengambil roh formasi dari Tuan Muda Du, hanya berdasarkan fakta bahwa Xiao Nunu telah menyelamatkan mereka berdua, si Yuanyang tidak akan mengambil kembali roh formasi itu. Tentu saja, dia bukan tandingan Xiao Nunu. Tetapi pada saat ini, Xiao Nunu mengeluarkan buah peri ungu dan menyerahkannya kepada pihak lain. Buah Dao Yun abadi. Si Yuanyang mengenali benda ini sekilas. Dia tampak sedikit bersemangat, tetapi juga sedikit bingung. Saudara Xiao, apa maksudmu? Xiao Nunu menjawab, aku tidak akan membiarkanmu menderita kerugian. Buah Dao Yun abadi ini akan ditukar denganmu dengan arai pengunci jiwa Xuanling. Si Yuanyang buru-buru melambaikan tangannya untuk menolak, tidak. Saudara Xiao, kamu tidak perlu menukar benda berharga seperti itu denganku. Roh arai telah jatuh ke tangan Tuan Du. Dengan kekuatanku sendiri, aku tidak bisa mendapatkannya kembali. Saudara Xiao, kamu mendapatkannya dengan kemampuanmu sendiri. Itu seharusnya tidak ada hubungannya denganku. Xiao Nunu berkata dengan ringan, apakah kamu yakin tidak menginginkannya? Buah Dao Yun abadi ini dapat membantumu menerobos alam kaisar abadi. Jika kamu terus bersikap sopan, kamu akan kehilangan kesempatan ini. Setelah kata-kata ini keluar, si Yuanyang tidak bisa menahan diri untuk tidak ragu. Dia secara alami tahu betapa berharganya buah Dao abadi ini. Sebelumnya, Xiao Nunu juga berhasil mencapai tahap awal alam kaisar abadi dengan bantuan buah Dao Yun abadi. Dengan bakat si Yuanyang, kemungkinan besar dia akan mampu maju ke alam kaisar abadi. Kakak, jangan tolak kebaikan Tuan Muda Xiao. Saat kita menemukan sesuatu yang baik di medan perang wilayah kekaisaran, jangan lupakan Tuan Muda Xiao. Si Liyue melihat bahwa kakaknya terlalu malu untuk melakukannya, jadi dia berinisiatif untuk membujuknya. Si Yuanyang ragu sejenak, dan akhirnya memilih untuk menerima kebaikan Xiao Nunu. Kalau begitu, aku lebih suka menurut daripada bersikap hormat. Si Yuanyang mengepalkan tangannya terlebih dahulu, lalu mengambil buah Dao Yun abadi dari tangan Xiao Nunu. Xiao Nunu mengangguk sedikit dan tidak banyak bicara. Si Yuanyang adalah orang baik, setidaknya dia tidak tahu berterima kasih. Xiao Nunu memberinya buah Dao Yun abadi, yang juga membantunya. Tepat saat Xiao Nunu hendak pergi, tiba-tiba, terdengar teriakan minta tolong dari reruntuhan tak jauh dari sana. Selamatkan aku, selamatkan aku. Hah! Kakak beradik si Yuanyang dan si Liyue saling berpandangan. Suara apa itu? Kemudian, kakak beradik itu melihat ke arah asal suara itu. Setelah beberapa saat, mereka melihat sosok kekar berlumuran darah dan memar, terjepit di bawah tumpukan puing. Ketika mereka mendekat dan melihat, mereka berdua sedikit terkejut. Itulah pria yang gegabah, kata si Liyue. Pria sembrono itu. Si Liyue mengangkat alisnya sedikit dan berbalik untuk melihat Xiao Nunu dan si Yuanyang di belakangnya. Pria yang nekat itu tentu saja mengacu pada Wan Yanyi yang menduduki peringkat ke-19 dalam peringkat surgawi. Ketika mencoba merebut roh susunan tadi, yang lain mengandalkan keterampilan atau kekuatan, tetapi Wan Yanyi sepenuhnya mengandalkan kecerobohan dan mengandalkan pembakaran jiwa abadinya, dia secara paksa merebut roh susunan-susunan tulang erosi Dewa Angin. Namun dia juga terluka parah dan hanya separuh hidupnya yang tersisa. Kemudian, ia terkena kutukan racun dari Poison Master, yang membuat situasinya semakin buruk. Pada saat ini, Wan Yanyi jelas dalam bahaya. Saudaraku, Tuan Xiao, dia sedang sekarat, kata si Liyue. Xiao Nunu menjawab dengan tenang, aku bisa melihatnya. Sumsum tulang belakang Wan Yanyi telah diracuni dan seluruh badannya tampak hijau, bahkan banyak bagian kulitnya mulai bernanah.
Xiao Nunu tidak berniat memedulikan pihak lainnya, dia pergi begitu saja. Melihat Xiao Nunu yang hendak pergi, Si Liyue tampak ingin mengatakan sesuatu tetapi menahannya. Akhirnya, dia mengerutkan bibirnya dan tidak mengatakan apa-apa. Pada saat ini, Si Yuanyang berkata, "Liyue, berikan aku penawar racun kutukan itu." "Kakak, apakah kau ingin menyelamatkannya?" "Ya." Si Yuanyang mengangguk, "Berlatih tidaklah mudah. Jika usaha kecil kita dapat menyelamatkan hidupnya, itu akan menjadi hal yang baik." Tapi, Si Liyue menelan kembali kata-kata itu ketika sampai di bibirnya. Sudahlah. Dia kenal saudaranya. Pihak lainnya memiliki hati yang baik. Meskipun memiliki hati yang baik mungkin bukan hal yang baik di dunia yang kejam ini, karena pihak lain ingin menyelamatkan Anda, biarkan dia melakukannya. Segera, Si Liyue mengeluarkan penawar racunnya. Si Yuanyang mengambil penawarnya dan mendatangi Wanyan Yi. "Saudara Mang." "Tidak, saudara senior Wanyan, ini adalah penawar racunnya. Aku akan memberikannya kepadamu, tetapi lukamu terlalu serius. Apakah kamu dapat bertahan hidup tergantung pada keberuntunganmu sendiri? Cepat, cepat, berikan padaku." Suara Wanyan Yi tergesa-gesa dan lemah. Dia pasti berkata dalam hatinya, "Aku hampir mati diracun, dan kamu masih saja bicara omong kosong." Kalau saja dia dapat mengangkat tangannya, dia mungkin akan mengulurkan tangan untuk meraihnya. "Baiklah, kakak senior Wanyan." Si Yuanyang segera memberikan penawarnya kepada pihak lain. Setelah Wanyan Yi meminum penawarnya, gelombang kekuatan lembut tiba-tiba mengalir dalam badannya. Kemudian dia menutup matanya dan berbaring di tanah tanpa bergerak. Si Yuanyang dan Si Liyue saling berpandangan, keduanya sedikit terkejut. "Kakak, kenapa dia tidak bergerak?" "Aku juga tidak tahu." Si Yuanyang tampak bingung, "Aku merasa lebih baik segera setelah meminumnya, tetapi mengapa kakak senior Wanyan kehilangan napasnya?" Si Liyue sedikit mengernyit dan berkata dengan ragu-ragu, "Mungkinkah racun itu telah memasuki sumsumnya dan penawarnya tidak berguna?" "Mungkin saja." Si Yuanyang menghela napas, dengan sedikit penyesalan, "Sayangnya, sepertinya ini adalah takdir." "Baiklah, kakak senior Wanyan, meskipun kamu dan aku belum pernah bertemu sebelumnya, sejak kita bertemu hari ini, itu juga merupakan takdir. Aku tidak dapat menyelamatkan hidupmu, jadi aku hanya dapat menguburmu." Saat dia berkata, Si Yuanyang melambaikan tangannya dan menutupi badan Wanyan Yi dengan setumpuk batu. Setelah melakukan semua ini, Si Yuanyang berkata, "Liyue, ayo pergi." Si Liyue mengangguk. Kakak beradik itu tidak tinggal lebih lama lagi dan meninggalkan tempat itu. Pada saat ini, sebuah lengan gemetar terentang dari tumpukan batu. "Kutu kupret denganmu, aku belum mati, mengapa kamu terburu-buru menguburku?" Mendengar ini, Si Yuanyang dan Si Liyue berbalik tanpa sadar. "Kulihat tanganku yang gemetar berusaha keras mencabut batu-batu yang menancap di badanku, penuh hasrat untuk bertahan hidup." Setelah meninggalkan lembah Xiazen, Xiao Nunu menemukan sebuah gua tak berpenghuni. Setelah dengan santai mendirikan penghalang terlarang di luar gua, Xiao Nunu menemukan tempat duduk di dalam gua. Bas! Kemudian, pikiran Xiao Nunu bergerak, dan 4 bola cahaya terbang keluar dari badannya. Di dalam bola cahaya yang pertama terdapat pedang perak kecil. Di dalam bola cahaya kedua terdapat liontin giok berbentuk kepingan salju. Di dalam bola cahaya ketiga terdapat batang besi kecil yang bersinar dengan cahaya bintang. Di dalam bola cahaya keempat terdapat kepala seekor elang salju. Keempat roh formasi masing-masing mengendalikan 4 formasi kuno yang berbeda. Xiao Nunu cukup terkesan dengan kekuatan keempat formasi ini. "Selanjutnya, aku hanya perlu menyempurnakannya," kata Xiao Nunu dalam hati. Pada saat ini, suara Dewa Pedang berekor 9 datang dari pagoda emas Pancer. "Sebenarnya, kamu dapat menggabungkannya dengan teratai setan pembunuh, dan menggabungkan 5 formasi utama. Formasi kesengsaraan debu merah adalah formasi utama, dan keempat formasi ini adalah formasi tambahan." Mata Xiao Nunu berbinar, "Formasi utama. Formasi tambahan. Apakah ini baik-baik saja?" Tentu saja, kelima formasi dapat diaktifkan pada saat yang sama atau secara terpisah. Dengan cara ini, kekuatan formasi kesengsaraan debu merah dapat ditingkatkan secara signifikan. Kata Xiao Nunu. "Ya." Peri pedang berekor 9 mengiyakan,
lalu berkata ke dalam pagoda emas pancer, "Penyihir Yu Yao, kemarilah dan ajari dia cara menggabungkan formasi." "Aku belum bangun, mari kita bicarakan nanti." Suara penyihir Yu Yao terdengar malas, seolah-olah dia sedang berbaring di tempat bobo di tengah musim dingin dan berbicara dengan seseorang melalui selimut tebal. Dewa Pedang Berekor 9. Xiao Nunu. Dewa anggur yang memikat itu terdiam. "Nona cantikku Yu Yao, kau telah bobo selama 100.000 tahun, apakah kau tidak cukup bobo? Aku benar-benar berpikir bahwa pagoda emas pancer ini adalah penjara bagi kami, tetapi bagimu itu hanyalah tempat bobo baru. Formasi fusi itu sangat merepotkan." Jawab Dewa Hukum Yu Yao. "Cukup. Aku pernah melihat apa yang kau maksud dengan masalah sebelumnya. Jika kau ingin meninggalkan tempat terkutuk ini secepat mungkin, ajari dia dengan cepat. Kau bisa mengajarkannya sendiri. Bukannya kami tidak tahu bagaimana melakukannya. Kami memang tahu bagaimana melakukannya, tetapi tidak ada yang bisa menandingimu dalam hal kemahiran. Akan menghemat waktu jika kau mengajarkannya. Ada sumber daya di mana-mana di medan perang wilayah kekaisaran. Membuang-buang waktu adalah pemborosan sumber daya." Jawab Dewa Pedang Berekor 9. "Baiklah." Dewi Yu Yao menyetujui dengan enggan. Meskipun Xiao Nunu tidak dapat melihat penampilan Dewi Yu Yao karena pagoda emas pancer, dia dapat membayangkan ekspresi enggan pihak lain. "Jika kau ingin menggabungkan keempat roh formasi ini dengan teratai setan pembunuh, pasti ada efek sampingnya," kata Dewa Sihir Yu Yao. "Apa efek sampingnya?" tanya Xiao Nunu. "Bakar darah dan energi." Pihak lain menjawab, "Begitu mereka terintegrasi, keempat formasi itu akan menjadi formasi tambahan dari Red Dust Tribulation Killing Array. Saat Anda mengaktifkan keempat formasi ini, sambil mengonsumsi kekuatan spiritual Anda sendiri, Anda juga akan membakar sebagian darah dan energi. Bagaimana jika dibandingkan dengan darah dan energi yang dikonsumsi saat menggunakan Red Dust Tribulation Killing Array? Itu jelas tidak sebanyak konsumsi Red Dust Tribulation Killing Array. Jika keempat formasi tambahan diaktifkan pada saat yang sama, itu hanya akan mencapai setengah dari konsumsi darah dan energi dari Red Dust Tribulation Killing Array, karena setengah lainnya masih membutuhkan kekuatan spiritual untuk beroperasi." Mendengar ini, Xiao Nunu mengangguk. Mengaktifkan keempat formasi pada saat yang sama hanya akan menghabiskan setengah dari darah dan energi dari Red Dust Tribulation Killing Array. Bagi Xiao Nunu, ini dapat diterima. Namun apabila kelima formasi tersebut, formasi utama dan formasi pembantu diaktifkan, maka konsumsinya akan besar. Dewa Sihir Yu Yao melanjutkan, "Tentu saja, kelebihannya adalah keempat formasi ini dapat menyerap kekuatan pembunuh teratai setan pembunuh, dan kekuatan masing-masing formasi akan ditingkatkan ke tingkat yang lebih besar." Mata Xiao Nunu berbinar. Ini benar-benar kemenangan yang pasti. Kekuatan dasar dari keempat formasi itu masih sangat kuat. Jika mereka menyerap kekuatan membunuh, kekuatan mereka pasti akan meningkat. Pada saat itu, daya mematahkan dari keempat formasi tambahan saja akan sangat mengerikan, belum lagi formasi utama Red Dust Tribulation Formation yang bertindak sebagai tulang punggung. Begitu kelima formasi itu digabungkan, itu akan menjadi gerakan pembunuh yang pasti. "Aku mengerti." Mata Xiao Nunu berkilat penuh tekad, "Gabungkan mereka. Mari kita gabungkan mereka." Xiao Nunu bertekad untuk menggabungkan keempat formasi kuno ini dengan formasi pembunuh dunia fana. Pada saat itu, keempat formasi kuno akan dapat menjadi formasi tambahan bagi formasi pembunuh debu merah. Meskipun akan menghabiskan darah dan tenaga Xiao Nunu, secara keseluruhan, manfaatnya lebih besar daripada kerugiannya. "Oh, sungguh merepotkan. Ayo panggil teratai setan pembunuh," kata Yu Yao, Dewa Sihir, dengan enggan. Xiao Nunu mengabaikan masalah yang disebutkan pihak lain dan segera memanggil teratai setan pembunuh. Bas! Aura pembunuh yang kuat meledak di dalam gua, dan teratai ajaib berwarna darah yang jahat kemudian melayang di depan Xiao Nunu. Saat teratai setan pembunuh muncul, keempat roh formasi tampak merasa gelisah, dan irama energi muncul dari badan mereka. Keempat roh formasi tampaknya melawan. Kata Xiao Nunu, "Itu hal yang wajar. Satu formasi dari dunia iblis dan 4 formasi dari dunia peri pasti akan menimbulkan penolakan, tetapi itu tidak akan mempengaruhi penyatuan mereka."
Kau hanya perlu melakukan apa yang kukatakan, kata Dewa Sihir Yue Yao. Suaranya malas, seolah dia belum bangun, dan lembut. Hanya dengan mendengarkan suara itu, Xiao Nunu mulai meragukan apakah kondisi pihak lain itu normal. Jika dia tidak sengaja mengajarinya salah, apakah akan terjadi sesuatu yang salah? Tetapi setelah memikirkannya, dia menghilangkan keraguannya. Aku tahu. Seketika, Xiao Nunu mulai mengikuti instruksi Dewa Hukum Yue Yao dan menggabungkan 4 formasi utama dengan formasi kesengsaraan debu merah. Dalam sekejap, beberapa hari berlalu. Apa yang dikhawatirkan Xiao Nunu tidak terjadi, tetapi proses fusinya agak rumit. Kali ini, Dewa Sihir Yu Yao tidak berbohong, tetapi prosesnya sedikit merepotkan. Baiklah, penyatuannya sudah selesai. Aku mau bobo. Aku sangat mengantuk. Setelah mengatakan itu, suara Dewi Yue Yao terdiam. Di depan Xiao Nunu, 4 roh formasi digantung di 4 arah teratai setan pembunuh. Pada saat ini, keempat roh pembentukan itu bagaikan 4 bintang yang berputar mengelilingi bulan yang terang. Bas! Pikiran Xiao Nunu bergerak sedikit, dan keempat roh formasi semuanya memancarkan cahaya yang cemerlang. Setelah itu, 4 formasi kecil dengan cepat terbentuk dengan teratai setan pembunuh sebagai pusatnya. Keempat formasi ini sangat halus dan indah. Mereka didasarkan pada teratai setan pembunuh dan membentuk 4 formasi tambahan. Dibandingkan sebelumnya, keempat formasi ini diberkahi dengan kekuatan pembunuh yang dahsyat. Dari warna keempat roh formasi tersebut, terlihat bahwa kekuatan yang dilepaskannya diwarnai dengan sedikit darah merah tua. Darah merah tua inilah yang semakin meningkatkan kekuatan keempat formasi. Dengan 4 formasi tambahan ini, kekuatan formasi pembunuh debu merah akan semakin ditingkatkan. Kata Xiao Nunu dengan suara rendah. Susunan utama dan susunan tambahan dapat dibuka pada saat yang sama atau secara terpisah. Ketika kelima formasi ini diaktifkan, kekuatannya adalah yang terkuat. Formasi ini sudah sempurna. Satu-satunya kekurangannya adalah ia menghabiskan lebih banyak energi daripada sebelumnya. Puji Dewa Pedang Ekor 9. Xiao Nunu mengangguk, itu satu-satunya kekurangan, dan juga kekurangan terbesar. Untungnya, kami memanen sejumlah besar buah peri di alam rahasia tersembunyi Laut Kekaisaran. Di antara mereka, ada beberapa jenis buah peri yang dapat memulihkan darah. Itu seharusnya cukup selama waktu ini di medan perang Kekaisaran. Dewa Pedang Berekor 9 menjawab, ayo, kebebasan kita bergantung padamu. Aku berharap suatu hari nanti kau bisa menjadi penguasa sejati pagoda emas Pancer. Dewa Anggur yang memikat juga mengikuti, ya, ayo, itu semua tergantung padamu. Xiao Nunu tersenyum tipis, aku akan melakukannya. Segera, Xiao Nunu mengangkat tangan kirinya, telapak tangan menghadap ke atas, dan teratai setan pembunuh dan 4 roh formasi yang melayang di depannya berhenti berlari, dan kemudian mereka berubah menjadi sinar cahaya dan mengebor ke alis Xiao Nunu. Meskipun penyatuan formasi telah selesai, Xiao Nunu tidak segera pergi karena masih ada 2 badan spiritual pancer yang perlu diperbaiki. Bas! Tiba-tiba, pecahan-pecahan pancer yang luar biasa terbang keluar dari badan Xiao Nunu. Kedua badan spiritual pancer inilah yang dihancurkan oleh Tuan Muda Du. Sejujurnya, Master Du masih sangat kuat. Meskipun ia berada di peringkat ke-16 dalam daftar surgawi, kemampuannya jauh lebih kuat daripada Xie Langjun, yang berada di peringkat ke-17. Jika Xiao Nunu tidak bersiap sebelumnya, dia mungkin telah terkena mantra raciun lawan. Kemudian, Xiao Nunu mulai memperbaiki badan spiritual pancer. 2 hari kemudian, penggabungan 2 badan spiritual pancer selesai. Melihat sosok spiritual di depannya yang tampak seperti dewa turun dari surga, cahaya redup melintas di mata Xiao Nunu. Kemudian, Xiao Nunu berdiri dan berjalan keluar gua. Swiss, Swiss. 2 badan spiritual pancer, seperti bayangan yang tumpang tindih, mengebor punggung Xiao Nunu satu demi satu. Xiao Nunu keluar dari gua dan dengan santai menyingkirkan penghalang terlarang. Sebuah suara yang familiar terdengar. Tuan Xiao, Anda keluar. Hah? Xiao Nunu menatap orang itu dengan heran, Anda belum pergi. Orang di luar adalah Si Liyue. Yang terakhir menjawab, belum. Apakah kamu sendirian? Tidak, saudaraku ada di sebuah gua di bukit sebelah, dan Mang itu.
Duar. Sebelum Si Liyue menyelesaikan kata-katanya, sebuah momentum yang mengerikan meletus di puncak raksasa di seberangnya. Setelah itu, langit dan bumi berubah warna, angin menjadi kencang dan awan-awan menjadi marah. Sinar cahaya yang terang benderang tiba-tiba memenuhi seluruh langit. Kekuatan abadi yang tak terbatas mengalir ke arah itu seperti pusaran air. Kakak sudah berhasil menembus alam kaisar abadi. Si Liyue sangat terkejut. Akhirnya, hari ini telah tiba. Si Liyue menggenggam kedua tangannya dan menepukkannya pelan, senyum gembira tersungging di wajahnya. Xiao Nunu juga melihat ke langit di depan, matanya tenang, tanpa banyak perubahan emosi. Lalu penglihatan aneh itu menghilang, dan sesosok pemuda terbang mendekat. Swiss. Pihak lain mendarat dengan mantap di depan Xiao Nunu dan Si Liyue. Si Yuanyang tampak bersemangat dan sangat mengesankan. Ia menangkupkan kedua tangannya dan mengucapkan terima kasih kepada Xiao Nunu sekali lagi. Terima kasih kepada saudara Xiao atas buah Daoyun abadi, saya telah berhasil memasuki alam kaisar abadi. Mulai sekarang, apapun yang saudara Xiao butuhkan bantuan saya akan segera datang. Si Yuanyang berbicara dari hati. Xiao Nunu menjawab, bahkan jika kamu tidak memiliki buah Daoyun abadi, dengan bakatmu, kamu akan berhasil menembus alam kaisar abadi cepat atau lambat. Tapi aku tidak tahu berapa lama itu akan berlangsung, jadi aku masih harus bergantung pada saudara Xiao untuk mendapatkan kesempatan itu. Si Yuanyang berkata dengan serius. Xiao Nunu tidak mengatakan apa-apa. Sebenarnya dia menolong Si Yuanyang karena alasan lain, yaitu demi aliansi negara. Si Yuanyang adalah murid utama puncak Dameng Yun, dan bahkan mungkin memiliki kesempatan untuk menjadi master puncak-puncak Dameng Yun di masa depan. Jika kita dapat berteman dengan mereka, itu mungkin akan menjadi hal yang baik bagi aliansi negara. Tepat pada saat ini, sosok lain datang ke arah ini. Namaku Wanyan Yi, senang bertemu denganmu, Tuan Xiao Nunu. Wanyan Yi berlutut dengan kedua lututnya dan membungkuk dalam pada Xiao Nunu. Terima kasih, Tuan Xiao Nunu, karena telah menyelamatkan hidupku. Xiao Nunu menatap Si Yuanyang dan Si Liyue di sampingnya dengan tatapan bingung. Si Liyue merentangkan tangannya dan mengangkat bahu, aku baru saja memberitahunya bahwa kamu telah membunuh Tuan Du, lalu dia tetap di sini dan menolak untuk pergi. Apakah kamu akan tinggal di sini dan tidak pergi? Xiao Nunu tidak dapat menahan diri untuk tidak merasa sedikit terkejut. Dia memang membunuh Master Raciun, tetapi dia tidak pernah berpikir untuk menyelamatkan Wanyan Yi. Ketika meninggalkan lembah Xiazen, Xiao Nunu hanya ingin membiarkan pihak lain berjuang sendiri. Si Yuanyang lah yang datang menolongnya dan memberi penawar raciun kepada pihak lain. Wanyan Yi berkata dengan sungguh-sungguh, ayahku berkata bahwa jika kau menerima bantuan dari seseorang, kau harus membalasnya. Selama berada di medan perang wilayah kekaisaran ini, aku bersedia mematuhi perintah Tuan Xiao Nunu. Tentu saja, cobalah untuk tidak membiarkanku melakukan sesuatu yang terlalu berbahaya. Keluarga Wanyanku telah menjadi keluarga garis tunggal selama 9 generasi, dan aku akan mewarisi posisi patriark saat aku kembali. Jika itu hanya pertarungan biasa, itu masih bisa diterima. Mendengar ini, Xiao Nunu terdiam. Separuh pertama dari apa yang dikatakan pihak lain kedengarannya normal, tetapi separuh kedua agak abstrak. Apakah kamu masih takut Mah Tei? Si Liyue menatap pihak lain dengan tidak percaya, kamu salah, kan? Saat kamu berada di lembah Xiazen, kamu sangat tidak takut. Wanyan Yi berada di peringkat ke-19 dalam peringkat surgawi. Dia hanya memiliki tingkat kultivasi kaisar abadi setengah langkah, tetapi dia berani menantang Xie Yelangjun, yang berada di peringkat ke-17. Saat hendak merebut arai tulang erosi Dewa Angin, dia bahkan membakar jiwanya yang abadi dan berusaha sekuat tenaga merebut roh arai tersebut. Orang yang tidak tahu akan berpikir bahwa orang lain punya 9 nyawa. Ini akan langsung mengubahnya menjadi pewarisan satu baris untuk 9 generasi. Oh! Wanyan Yi menghela napas, dan berkata, hanya saja dia pergi ke gerbang neraka dan merasa takut. Penjelasan ini masuk akal, kata si Yuanyang sambil tersenyum. Memikirkannya sekarang, Wanyan Yi masih merasa sangat menyesal. Bukan saja dia tidak mendapat roh formasi, dia juga hampir Mah Tei di lembah Xiazen. Jika Xiao Nunu tidak membunuh Master Raciun dan si Yuanyang tidak mendapatkan penawar kutukan Raciun, dia pasti sudah Mah Tei sekarang.
Bangun, jawab Xiao Nunu acuh tak acuh. Wanyan Yi berdiri, apa yang kau inginkan, Tuan Xiao Nunu? Tidak ada yang bisa kau lakukan, ayo pergi. Tidak mungkin, karena aku telah menerima bantuanmu, aku harus membalasnya. Tidak perlu, aku telah mengambil roh susunan erosi tulang Dewa Angin, anggap saja itu sebagai balasanmu. Roh susunan itu telah direnggut oleh Tuan Mudadu. Itulah yang kau dapatkan dari Tuan Mudadu. Itu bukan bantuan yang aku, Wanyan Yi, balas. Keduanya tidak boleh disamakan. Ekspresi Wanyan Yi sangat serius. Namun menurut Xiao Nunu, orang ini bukan saja seorang yang gegabah, tetapi juga keras kepala. Pada saat ini, Si Liyue berkata, Tuan Xiao, Anda harus pergi ke Istana Pemakaman Surga, untuk mencari senjata abadi tingkat abadi itu, kan? Xiao Nunu tidak menyangkalnya. Seiring dengan meningkatnya level kultivasi saya, kebutuhan saya akan senjata juga akan semakin tinggi. Saat ini, meskipun senjata abadi tingkat 9 sudah cukup, jika saya merencanakan untuk jangka panjang, senjata abadi tingkat abadi pasti akan lebih menarik. Tuan Xiao, apakah menurutmu ini akan berhasil? Aku, saudaramu, dan saudara senior Wanyan ini akan menemanimu ke Istana Surga Pemakaman dan membantumu mendapatkan senjata abadi itu sebanyak mungkin sebagai cara untuk membalas budimu. Li Yue benar. Si Yuanyang setuju, meskipun kultivasi kami jauh lebih rendah darimu, saudara Xiao, jika kami memiliki lebih banyak orang, kami pasti akan lebih kuat. Masih belum jelas bagaimana situasi di Istana Surga Pemakaman, jadi kami dapat mengurus mereka saat kami pergi ke sana. Ya, Tuan Xiao Nunu, kami akan membantumu merebut senjata itu. Wanyan Yi juga dengan cepat setuju. Xiao Nunu ragu sejenak, namun tidak menolak. Kalau begitu, ayo berangkat. Oke. Si Yuanyang segera mengeluarkan senjata ajaib terbang berbentuk bulu. Mereka berempat kemudian berjalan bersama dan menuju ke Istana Pemakaman Surga. Swiss. Kecepatan senjata sihir terbang ini sangat cepat, dan jangkauannya juga luas. Keempat orang itu bergerak cepat melewati awan seolah-olah mereka berjalan di tanah datar. Kalian berdua bersaudara adalah murid Dameng Yunfeng. Wanyan Yi merasa bosan dan mulai berbicara dengan seseorang. Ya, kami dari Dameng Yunfeng. Kakakku adalah murid utama sekte, Si Yuanyang, dan dia juga murid teratas di peringkat bumi. Si Liyue berkata dengan sedikit bangga. Kali ini, Si Yuanyang berhasil menembus alam kaisar abadi dan sudah memiliki kekuatan untuk naik ke peringkat surgawi. Dapat dikatakan masa depannya cerah. Namun Wanyan Yi tidak menunjukkan banyak keterkejutan, dan bahkan berkata dengan sedikit penghinaan, Dameng Yunfeng telah jatuh. Si Liyue. Wanyan Yi melanjutkan, sejauh yang aku tahu, Dameng Yunfeng setidaknya salah satu dari 10 sekte teratas di Baxingsu. Bagaimana mungkin sekte itu bahkan tidak memiliki bakat yang layak? Kamu, murid utama, baru saja memasuki ranah kaisar abadi. Keluarga Wanyanku bukanlah kekuatan teratas di Changhaizu, tetapi setidaknya kita memiliki seorang jenius sepertiku di peringkat surgawi. Secara logika, sekte Anda seharusnya tidak lebih buruk dari keluarga Wanyanku. Si Yuanyang, Xiao Nunu, orang ini benar-benar tahu cara mengobrol. Hanya dalam beberapa patah kata, pembicaraan itu berakhir. Tuan Xiao Nunu, tidakkah kau setuju? Wanyan Yi menarik Xiao Nunu lagi, lihatlah sekte-sekte lain di Provinsi Baxing, tidak ada satupun dari mereka yang memiliki jenius-jenius terbaik di tingkat kaisar abadi. Sebagai perbandingan, bakat-bakat Dameng Yunfeng sedikit berkurang. Xiao Nunu tidak berbicara. Si Liyue mengepalkan tangannya rat-rat, merasa sedikit gatal. Bahkan si Yuanyang, yang memiliki temperamen baik, sekarang menyesal telah menyelamatkan pihak lain. Jika dia tahu bahwa pihak lain begitu banyak bicara, dia seharusnya membiarkannya membusiuk di lembah Xiazen. Hei, kenapa kamu tidak bicara? Tanya Wanyan Yi dengan tatapan mata jernih dan bodoh. Si Yuanyang bertanya, Saudara Wanyan, pernahkah ia mengatakan kepadamu bahwa ketika kamu tidak berbicara, semua orang akan menjadi lebih baik? Mata Wanyan Yi berbinar, bagaimana kamu tahu? Kalau begitu, izinkan saya bertanya lagi, apakah kakimu pernah patah sebelumnya? Hebat, kamu tahu semua ini. Izinkan saya memberitahu kamu, saudara, seseorang benar-benar mematahkan kaki saya sebelumnya, dan saya masih tidak tahu siapa yang melakukannya.
Kemudian, saya berlatih keras, dan akhirnya berhasil mencapai puncak daftar Raja Surgawi Jiushu. Sejak saat itu, hanya sedikit orang yang berani mengganggu saya. Saya tidak menyangka bahwa saya hampir kehilangan nyawa saya ketika saya baru saja datang ke medan perang domain kekaisaran kali ini. Si Yuanyang merasa puas ketika mendengar jawaban Wanyan Yi. Baguslah kalau kakimu patah. Jika Xiao Nunu tidak hadir saat itu, si Yuanyang mungkin akan bertindak seperti penjahat dan mengganggunya lagi. Tapi apa hubungannya ini dengan kurangnya bakat di Dameng Yunfengmu? Wanyan Yi bertanya dengan rasa ingin tahu. Si Yuanyang mengepalkan tangannya lagi dan bertanya kepada Xiao Nunu, "Kakak Xiao, mungkin aku punya beberapa urusan pribadi yang harus diselesaikan, jika kamu tidak keberatan." "Silakan," jawab Xiao Nunu. Wanyan Yi tampaknya menyadari ada yang salah dengan ekspresi si Yuanyang. Dia segera mengangkat tangannya dan berkata sambil tersenyum, Hei, aku hanya bicara omong kosong, jangan dianggap serius, aku hanya penasaran." Dameng Yunfeng adalah sekte yang sangat kuat, tetapi bahkan tidak ada satu orang pun di daftar surgawi. Tidak. Pada saat ini, Wanyan Yi tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia bertepuk tangan dan bertanya pada si Yuanyang dengan mata terbelalak. 200 tahun yang lalu, Valkyrie Jiang Zixue, yang terkenal di Baxingsu, apakah dia murid Dameng Yunfeng Anda? Valkyrie Jiang Zixue. Mendengar judul ini, sedikit kesedihan melintas di mata si Yuanyang, dan dia tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, si Liyue malah bertanya balik, "Apa? Bukankah kau baru saja mengatakan bahwa Dameng Yunfeng kita sedang kehilangan bakat? Apakah tidak ada orang yang bisa masuk dalam daftar surgawi?" Maaf, ini semua karena ketidaktahuanku, kebodohanku." Wanyan Yi tiba-tiba menjadi jujur. Dia tidak hanya meminta maaf, tetapi juga memarahi dirinya sendiri. "Aku lupa bahwa Jiang Zixue adalah murid Dameng Yunfengmu. Aku pantas dipukul dan dimarahi. Oh, lupakan saja." Si Liyue menghela napas, dan berkata dengan tatapan kesepian, "Kakak senior Jiang meninggal 200 tahun yang lalu. Sebenarnya, kau benar. Dameng Yunfeng kita memang sedang mengalami kemunduran. Aku tahu, tetapi ini tidak memengaruhi status Valkyrie di hatiku. Jika Jiang Zixue tidak meninggal, prestasinya hari ini akan benar-benar mengerikan. Belum lagi mendominasi daftar surgawi, aku yakin dia bahkan akan memiliki kesempatan untuk masuk dalam daftar dewa." Wanyan Yi berkata dengan sungguh-sungguh. Si Liyue tertawa datar dan tidak mengatakan apapun. Dan si Yuanyang tidak mengatakan apa-apa. Sejak dia menyebut Jiang Zixue, si Yuanyang tetap diam. Tampaknya di mata para murid Dameng Yunfeng, nama Jiang Zixue adalah tabu. Melihat kakak dan adik itu berhenti berbicara, Wanyan Yi tak kuasa menahan diri untuk menggaruk kepalanya lalu pura-pura mengalihkan pandangan. Bagaimana dia bisa jatuh? Tiba-tiba, terdengar suara tenang. Si Yuanyang dan si Liyue tanpa sadar menatap Xiao Nunu. Ada sedikit rasa ingin tahu di mata Xiao Nunu. Melihat ekspresi aneh si Yuanyang, Xiao Nunu berkata lagi, "Jika kau tidak ingin mengatakannya, kau tidak perlu mengatakannya." Si Liyue buru-buru menggelengkan kepalanya, "Sebenarnya, itu bukan rahasia. Hampir semua orang di Baxingsu mengetahuinya." "Oh, kakak senior Jiang Zixue meninggal dalam pertempuran antara puncak Daming Yun dan Paviliun Citian." Si Liyue memulai, Paviliun Citian juga merupakan salah satu dari 10 sekte teratas di Baxingsu, dan kekuatan sekte ini jauh lebih tinggi daripada kuil raksasa. Si Liyue tahu bahwa Xiao Nunu tidak tahu banyak tentang Baxingsu, jadi dia mencoba menjelaskannya sedetail mungkin. Dia melanjutkan, "Kami di Dameng Yunfeng dan Paviliun Citian telah lama berseteru, tetapi tidak pernah ada konflik berskala besar antara kedua belah pihak. Sampai suatu ketika, Paviliun Citian tidak hanya merampok sumber daya yang seharusnya menjadi milik Dameng Yunfeng kami, tetapi juga membunuh ratusan murid kami. Kemudian, kakak senior Jiang Zixue sangat marah dan memimpin orang-orang untuk menyerang Paviliun Citian." Mata Xiao Nunu berkilat karena terkejut. Si Yuanyang menyusul, "Saat itu, Liyue dan aku hanyalah 2 murid biasa Dameng Yunfeng dan tidak ikut serta dalam perang itu. Konon, pertempuran di Paviliun Citian berlangsung berdarah-darah. Kakak senior Jiang Zixue tidak hanya membunuh 5 tetua Paviliun Citian, tetapi juga melukai para wakil master Paviliun Citian." Si Liyue mengangguk,
kakak senior Jiang Zixue berada di tahap tengah alam Kaisar Abadi-Abadi. Di antara 5 tetua paviliun Citian yang dibunuhnya, 3 berada di alam yang sama dengannya, dan 2 mencapai tahap akhir Kaisar Abadi-Abadi. Wakil Master Paviliun yang terluka parah bahkan memiliki kekuatan puncak alam Kaisar Abadi-Abadi. Namun, kakak senior Jiang Zixue sendiri juga meninggal dalam pertempuran itu. Setelah berbicara, Si Liyue menghela napas panjang, dan pada saat yang sama, sorot matanya saat melihat Xiao Nunu juga dipenuhi dengan banyak kerumitan. Dia tidak menyaksikan kecantikan Jiang Zixue yang memukau di paviliun Citian, tetapi dia melihat Xiao Nunu membantai kuil raksasa dengan darah. Jadi, saya kira Jiang Zixue pasti sangat mengejutkan saat itu. Setelah mendengar apa yang dikatakan Si Liyue, wajah Xiao Nunu menjadi semakin terkejut. Dengan kekuatannya sendiri, dia telah membunuh 3 kaisar abadi tingkat menengah, 2 kaisar abadi tingkat akhir, dan melukai para seorang wakil master pavilion di puncak alam kaisar abadi. Jiang Zixue benar-benar pantas menyandang gelar Valkyrie. Hanya mendengar rekaman ini, Xiao Nunu tidak dapat menahan diri untuk mengaguminya. Jika Jiang Zixue masih hidup, dia pasti akan menjadi orang nomor 1 di Dameng Yunfeng. Bahkan sang master puncak harus bersembunyi di balik kecerdasannya. Wan Yanyi di samping mendengarkan dengan sangat saksama. Ia menggelengkan kepala dan menghela nafas, benarkah? Sang Valkyrie benar-benar kuat. Anda di Dameng Yunfeng seharusnya berusaha sekuat tenaga untuk mencegahnya pergi ke paviliun Citian untuk membalas dendam. Jika hari ini, hanya sedikit orang di seluruh negeri Dongeng Jiushu yang dapat dibandingkan dengannya. Aduh, Si Yuanyang menghela nafas, kakak senior Jiang Zixue sangat setia dan saleh. Ia telah menjadi yatim piatu sejak kecil dan tidak memiliki ayah atau ibu. Di antara ratusan murid yang dibunuh oleh paviliun Citian, ada beberapa orang miskin yang tumbuh bersamanya. Ia bergabung dengan Dameng Yunfeng bersama orang-orang itu, dan persahabatan mereka sangat erat. Paviliun Citian menyentuh skala kebalikannya saat itu, dan bahkan Master Puncak tidak dapat menghentikannya. Sayang sekali, Wan Yanyi merasa tertekan saat mendengarkannya. Pada saat yang sama, hal itu juga semakin memperkuat status tinggi Valkyrie Jiang Zixue di dalam hatinya. Jika dia masih hidup, aku, Wan Yanyi, akan segera bergabung dengan Dameng Yunfeng dan tidak akan pernah menjadi pengikutnya. Cek, Si Liyue berkata dengan sedikit jijai, kau baru saja meremehkan Dameng Yunfeng kami. Jika kakak senior Jiang Zixue masih hidup, dia akan menjadi orang pertama yang memotiong lidahmu. Wan Yanyi tersenyum canggung, hehe, kalau begitu aku lupa. Si Yuanyang berkata tanpa daya, sebenarnya, apa yang kau katakan tidak salah. Memang ada beberapa bakat yang layak di Dameng Yunfeng sekarang. Saat itu, ketika Jiang Zixue muncul, keberuntungan seluruh sekte habis. Si Yuanyang sangat tersentuh. Murid biasa yang hanya bisa melihat pesona Jiang Zixue dari jauh kini telah menjadi murid utama Dameng Yunfeng. Jika bukan karena buah Dao Yun abadi yang diberikan oleh Xiao Nunu, Si Yuanyang tidak tahu kapan dia akan bisa menerobos ke alam Kaisar Abadi-Abadi. Bagi sekte itu, tidak akan pernah ada orang lain yang dapat dibandingkan dengan Valkyrie yang tak tertandingi dan cantik itu. Setelah mendengarkan apa yang dikatakan Si Yuanyang dan Si Liyue, Xiao Nunu merasa sedikit tersentuh di hatinya. Tepat pada saat ini, tiba-tiba, sesosok badan yang tergesa-gesa terbang dari kejauhan. Kakak senior Yuanyang, kakak senior Liyue. Orang itu berteriak keras. Si Yuanyang dan Si Liyue yang merasa kesepian tak kuasa menahan diri untuk tak menatap orang yang datang. Itu adik Lidong, kata Si Liyue. Adik, berhenti sebentar. Si Yuanyang segera menghentikan senjata sihir terbang itu. Wus, kakak senior Yuanyang, akhirnya aku menemukanmu. Lidong tampak sedikit malu, dengan darah di badannya. Adik Lidong, apakah kamu terluka? Si Yuanyang mengerutkan kening. Apa yang terjadi? Lidong menjawab, itu adalah orang-orang dari Sekte Dewa Bingpo. Rekan-rekan muridku dan aku diserang oleh Sekte Dewa Bingpo saat kami sedang mencari peluang, dan mereka menangkap banyak rekan murid kami. Sekte Dewa Jiwa Es. Mendengar perkataan Lidong, mata Si Yuanyang tiba-tiba terbakar amarah. Wajah Si Liyue juga tertutup lapisan es. Kutu kupret, Sekte Dewa Bingpo ini lagi. Si Liyue mengepalkan tangannya dan menggertakkan giginya. Dia telah diburu oleh orang-orang dari Sekte Ilahi Bingpo sebelumnya,
dan akhirnya mampu lolos dari bahaya setelah bertemu Xiao Nunu. Kemana mereka membawa semua orang kita? Tanya si Yuanyang. Kolam iblis es ekstrim. Jawab Li Dong. Kolam setan es ekstrim. Si Yuanyang bingung. Ia bertanya, apa yang ingin dilakukan orang-orang dari sekte Dewa Bingpo? Li Dong berkata, ada katak setan darah biru di kolam setan es ekstrim, dan orang-orang dari sekte Dewa Bingpo ingin mengekstrak esensi dan darah katak setan darah biru untuk memurnikan ramuan bermutu tinggi, pil dewa misterius darah biru. Katak setan darah biru suka memakan orang, jadi sekte Dewa Bingpo menangkap orang-orang kita dan menggunakan mereka sebagai umpan untuk memikat katak setan darah biru agar memakan umpannya. Dapat dilihat bahwa Li Dong sangat cemas. Untuk menyampaikan pesan tersebut kepada si Yuanyang, dia mahtei-mahteihan kabur dari kolam setan es ekstrim. Setelah mendengar apa yang dikatakan pihak lain, si Yuanyang dan si Liyue, kakak beradik, menjadi sangat cemas. Seketika, si Yuanyang berkata kepada Xiao Nunu, "Kakak Xiao, aku tidak bisa menemanimu ke istana surga pemakaman untuk sementara waktu. Aku harus merepotkan kakak senior Wanyan dan Liyue untuk menemanimu. Aku akan datang kepadamu setelah aku selesai mengurusi hal-hal di sini." Kemudian, si Yuanyang berkata kepada si Liyue, "Liyue, kau dan kakak Xiao pergilah ke istana surga pemakaman, dan aku akan mengurus hal-hal di sini." Tanpa menunggu jawaban mereka, si Yuanyang langsung melompat ke senjata sihir terbang Li Dong. "Ayo." "Ya." Li Dong tidak ragu-ragu dan segera mengarahkan senjata ajaib itu kembali ke jalan semula. "Kakak, tunggu aku." Bagaimana mungkin si Liyue membiarkan si Yuanyang menghadapi bahaya sendirian? Dia pertama-tama berkata kepada Xiao Nunu, "Tuan Xiao, kami akan datang menemuimu nanti." Setelah itu, si Liyue segera mengejar si Yuanyang. Si Liyue tidak meminta bantuan Xiao Nunu. Bagaimanapun, ini adalah perseteruan antara dua sekte besar, Dameng Yunfeng dan sekte Dewa Bingpo. Xiao Nunu dan Dameng Yunfeng tidak memiliki hubungan keluarga, jadi tidak nyaman baginya untuk ikut campur. Si Liyue merasa bahwa dirinya telah banyak menyusahkan Xiao Nunu dan tidak ingin membuatnya mendapat masalah lagi. "Hei, biar kukatakan." Wanyan Yi hendak mengatakan sesuatu ketika mereka berdua sudah berjalan pergi. Setelah itu, Wanyan Yi berbalik dan bertanya kepada Xiao Nunu, "Tuan Xiao Nunu, apakah kami tidak akan membantu?" Xiao Nunu menjawab dengan acuh tak acuh, "Anda bisa pergi sendiri. Tidaklah mudah untuk ikut campur dalam perselisihan antar sekte. Terlebih lagi, hubungan antara Xiao Nunu dan kakak beradik itu belum mencapai titik di mana mereka dapat saling membantu. Sebaliknya, Xiao Nunu memiliki urusannya sendiri yang harus dilakukan. Saya membantu si Liyue sebelumnya hanya demi peta istana pemakaman surga di tangannya. Aku tidak akan pergi." Wanyan Yi menggelengkan kepalanya. Sekte Dewa Bingpo juga merupakan salah satu dari 10 sekte teratas di Provinsi Baxing. Keluargaku di Provinsi Changhai tidak mampu menyinggung kami. Xiao Nunu sedikit terdiam. "Saya pikir orang ini sangat saleh, tetapi ternyata dia hanya bicara saja. Sayangnya, sejak kematian Valkyrie Jiang Zixue, tidak banyak bakat yang layak di Dameng Yunfeng. Bahkan sekte Dewa Bingpo ingin menginjak-injak kita. Bukankah sekte Dewa Bingpo kuat?" Xiao Nunu bertanya dengan santai. Wanyan Yi menggelengkan kepalanya, kekuatan keseluruhannya hampir sama dengan kuil raksasa. Bagaimanapun, kekuatannya jauh lebih lemah daripada paviliun Citian. Benarkah? Ya, sekte Dewa Bingpo memiliki reputasi yang buruk, dan sebagian besar isinya adalah tikus. Ketika Dameng Yunfeng kuat di masa lalu, tidak ada yang berani memprovokasinya. Kemudian, ketika Dameng Yunfeng mengalami kemunduran, mereka sering memanfaatkannya. Anda baru saja mendengar bahwa sekte Dewa Bingpo ingin memberi makan murid-murid Dameng Yunfeng dengan makhluk ganas seperti katak setan darah biru. Dengar, bagaimana ini bisa dilakukan oleh manusia? Mereka sama seperti ahli racun. Wanyan Yi mengatakan banyak hal tanpa henti. Mata Xiao Nunu sedikit menyipit, seolah sedang memikirkan sesuatu. Pada saat ini, sebuah suara lembut terdengar dari menara emas pancer. Suara ini berasal dari Dewa Pil bermata biru. Dia tidak berbicara cukup lama, dan Xiao Nunu terkejut ketika dia berbicara. "Pergi dan ambil pil dewa misterius darah biru dari sekte Dewa Bingpo." "Hah?"
Xiao Nunu sedikit terkejut, apa kau yakin? Dewa Pil bermata hijau menjawab, iya, pil ini akan sangat membantumu, jadi jangan ambil jika kau tidak menginginkannya. Senyum muncul di bibir Xiao Nunu. Ide Dewa Pil bermata hijau itu sejalan dengan ide Xiao Nunu. Baru saja dia ragu apakah akan mengikuti si Yuanyang dan si Liyue ke kolam setan es ekstrim untuk memeriksa situasinya. Tidak perlu khawatir tentang hal ini sekarang. Bagaimanapun, ketika dia menyelamatkan si Liyue sebelumnya, dia sudah bermusuhan dengan orang-orang dari Sekte Dewa Bingpo. Mengingat sifat sekte ini, mereka mungkin akan membuat masalah baginya di masa depan. Daripada menunggu mereka datang kepada Anda, lebih baik Anda mendatangi mereka sendiri. Swiss. Xiao Nunu bergerak lalu menoleh. Hah? Wan Yanyi bertanya dengan ragu, Tuan Xiao Nunu, kemana Anda akan pergi? Kolam Iblis Es Ekstrim. Bukankah Anda mengatakan bahwa itu adalah urusan sekte mereka dan Anda tidak akan membantu? Bukankah Anda mengatakan bahwa Anda meminta bantuan? Tidak akan membantu. Lalu apa yang akan Anda lakukan? Mengambil ramuan itu. Ah, Wan Yanyi tampak bingung. Apakah saya mendengarnya dengan benar? Tetapi melihat Xiao Nunu sudah terbang jauh, Wan Yanyi segera mengikutinya. Aduh, Tuan Xiao Nunu memang hebat. Dia hanya membantu saat dia mau, tapi dia masih saja membuat alasan. Lupakan saja, jika si Yuanyang tidak memberiku penawarnya, aku pasti sudah mati di lembah Xiazen. Kali ini, aku akan menganggapnya sebagai balasan atas kebaikannya. Kolam Iblis Es Ekstrim. Dalam radius ratusan mil, semuanya tertutup salju putih. Kolam setan es ekstrim terletak di bagian terdalam area bersalju. Medan di sini curam dan sangat berbahaya. Di tepi kolam setan es ekstrim, terdapat puluhan murid dari puncak Dameng Yun yang terbaring. Mereka semua ditempatkan di bawah mantra pengekangan, dan meskipun mereka masih hidup, mereka tidak bisa bergerak. Di sebelah tenggara ekstrim kolam iblis es, ada gunung es yang curam. Di atas gunung es itu, seorang pemuda berjubah musang tengah bermain catur dengan santai. Tidak ada seorang pun di hadapannya, tetapi dia bermain sendiri. Putus asa. Bidak catur jatuh ke papan, menimbulkan suara nyaring. Pada saat ini, murid lain dari Sekte Dewa Bingpo datang ke sisi pemuda itu. Kakak senior Pang Jian, kita sudah menunggu lebih dari 2 hari, dan katak iblis berdarah biru belum muncul. Mungkinkah dia tidak ada di dalam? Pria yang bernama Pang Jian berkata dengan enteng, mengapa kamu terburu-buru? Kamu tidak punya kesabaran. Bagaimana kamu bisa menunggu sampai dia memakan umpannya? Tetapi jika ini terus berlanjut, orang-orang di Dameng Yunfeng itu akan dibatasi kultivasinya oleh kita. Jika kita menunggu lebih lama lagi, mereka semua akan mati kedinginan. Katak iblis berdarah biru tidak memakan benda mati, hanya orang yang masih hidup. Begitu mereka mati, katak iblis berdarah biru tidak akan pernah keluar. Jawab pihak lain. Pang Jian tersenyum, menjatuhkan sepotiong dengan santai, dan berkata, jika mereka mati, kita akan menangkap kelompok lainnya. Sejauh yang aku tahu, cukup banyak orang datang dari puncak Dameng Yun kali ini. Si Yuanyang dan si Liyue masih di luar. Tepat saat dia selesai berbicara, murid lain dari Bingpo Shenzong berlari mendekat. Dia berkata dengan gembira, Saudara Pang Jian, kodok iblis berdarah biru sudah keluar. Bersambung.